Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Legendary Twins di part ketiganya. Pada part sebelumnya, Xiaoyu yang sedang mencari penjahat Oya Dingdong dengan sengaja membuat kegaduhan di pasar, yaitu dengan membeli barang-barang para penjual dengan harga yang mahal. Namun karena Oya Dingdong masih belum muncul, ia pun juga dengan sengaja membagikan emasnya kepada para pedagang. Hua Wuku yang melihatnya kemudian menegur Xiaoyu. Kan tetapi, karena mereka berdua saling mengejek, mereka pun harus bertarung. Lalu tiba-tiba, penjahat bersaudara mau muncul dan mencari Tie Xinlan. Namun Hua Wuku merasa aneh sebab yang ia ingat, penjahat bersaudara Mao hanya berjumlah 3 orang saja. Tie Xinlan akhirnya muncul dan memancing Mao bersaudara untuk mengejarnya. Begitu pula dengan Hua Wuku dan Xiaoyu yang ikut mengejarnya. Namun Tie Xinlan yang berhasil ditangkap, akhirnya identitasnya diketahui yang mana ia adalah seorang wanita cantik. Karena sudah terkepung, Xiaoyu dan Hua Wuku kemudian bersiap untuk membantunya. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaoyu dan Hua Wuku? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Tie Xinlan yang berhasil menghindari serangan Mao bersaudara. Ia juga bisa melawan ketiga Mao bersaudara itu, sehingga membuat Xiaoyu dan Hua Wuku yang ingin membantunya malah terkejut. Sebab ternyata Tie Xinlan memiliki kemampuan bela diri yang bagus. Sementara itu, Mao bersaudara terus saja menyerang Tie Xinlan dan tidak membiarkannya kabur. Mao Chong lalu mengatakan agar mereka melakukan serangan cepat. Mereka bertiga kemudian bergabung menjadi satu dan menyerang Tie Xinlan. Saat Tie Xinlan terpojok, tiba-tiba saja seorang wanita berkuda bernama Sangking datang menyelamatkannya. Sangking dengan mudahnya mengalahkan Mao bersaudara. Xiaoyu yang melihatnya merasa kalau wanita di luar lembahnya ternyata sangat kuat. Mao bersaudara akhirnya memilih untuk mundur, akan tetapi Sangking tak membiarkannya begitu saja. Setelah mengalahkan Mao bersaudara, ia meminta sebuah benda kepada Tie Xinlan. Namun Tie Xinlan enggan memberikan benda tersebut. Xiaoyu dan Hua Wuku lalu menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Sangking malah menyerang mereka. Xiaoyu yang berlari ke belakang kuda, kemudian membakar ekor kudanya. Sehingga membuat kuda itu tak bisa terkendali dan pergi menjauh bersama Sangking. Xiaoyu kemudian menanyakan harta apa yang Tie Xinlan sebenarnya sedang sembunyikan. Sebab Mao bersaudara dan Sangking sama-sama menginginkannya. Akan tetapi, Tie Xinlan juga tetap tak ingin menunjukkannya. Xiaoyu lalu menanyakan hal itu kepada Hua Wuku sebab Hua Wuku sudah lama mengikuti Tie Xinlan. Hua Wuku ternyata berhasil menemukan 2 saudara Mao yang lainnya yang sedang bersembunyi di semak-semak. Ia lalu menginterogasi mereka dengan menanyakan tentang Oya Dingdong. Namun mereka mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal Oya Dingdong dan nama mereka adalah Mao Gungun dan Mao Yuan. Xiaoyu kemudian berpura-pura menunjukkan surat perintah yang dikeluarkan dari istana. Hal itu membuat mereka berdua takut dan menjelaskan tentang Oya Dingdong yang kurus dan juga sangat kejam, sehingga mereka pasti bukan Oya Dingdong karena berbadan gendut. Xiaoyu yang berhasil mendapatkan informasi kemudian mengejek Hua Wuku karena lebih bisa mengandalkan otaknya. Mao bersaudara itu lalu memohon agar tidak dibunuh dan akan memimpin jalan mereka. Xiaoyu pun langsung menyuruh mereka untuk menunjukkan jalannya. Lalu saat mereka sedang berjalan, kedua penjahat itu kemudian mengeluarkan perangkap mereka, yaitu penjara besi emas, di mana besi-besi yang berukuran besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam tempat mereka. Xiaoyu yang terjatuh kemudian diselamatkan oleh Hua Wuku, yang membuat Xiaoyu sedikit kesal karena telah diselamatkan olehnya. Di sini pun diketahui kalau kedua pria gendut itu sebenarnya adalah Oya Dingdong.
Mereka lalu menyerang Tie Xinlan yang sedang sendirian dan berhasil mengambil benda yang disembunyikan Tie Xinlan. Setelah mendapatkannya, Oya Dingdong kemudian bergegas pergi. Sementara itu Hua Wuku dan Xiaoyu melihat Tie Xinlan yang sedang terbaring. Setelah memeriksanya, Tie Xinlan ternyata terkena pembekuan meridian yang bisa menyebabkan meridiannya meledak. Hua Wuku kemudian berusaha untuk menyembuhkannya. Setelah Tie Xinlan disembuhkan, Xiaoyu pun menjelaskan bahwa orang yang sebelumnya adalah Oya Dingdong, sebab mereka dirumorkan bisa mengangkat 1000 kali pilar besi bersama-sama. Tie Xinlan lalu mengambil kuda itu dan bergegas mengejar Oya Dingdong, begitu pula dengan Xiaoyu. Saat sedang berkuda, Xiaoyu pun memperkenalkan dirinya dan berkata akan membantu Tie Xinlan mendapatkan barangnya. Namun Tie Xinlan merasa karena ini adalah masalahnya sehingga ia tak ingin merepotkannya. Tak lama kemudian mereka pun berhasil mengejar Oya Dingdong. Akan tetapi Tie Xinlan yang sedang mengejar di depan tak melihat jurang yang berada di depannya sehingga ia pun harus terjatuh. Ia lalu berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Namun saat sedang bergantung di tebing, sebuah batu pun datang untuk menghantamnya. Tiba-tiba Hua Wuku muncul dan kembali menyelamatkan Tie Xinlan. Melihat jurus dari Hua Wuku membuat Tie Xinlan menyadari kalau ia berasal dari istana Yihua. Mereka berdua kemudian saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari Oya Dingdong. Namun mereka pun tersesat dan tak menemukan jalan keluar, hingga Xiaoyu memiliki ide untuk menemukan Oya Dingdong, di mana ia dengan sengaja membuat Oya Dingdong berpikir kalau mereka telah kalah darinya. Sebab Oya Dingdong adalah orang yang menyukai keuntungan. Oya Dingdong yang ingin pergi kemudian membatalkannya, sebab setelah menghitungnya mereka masih merasa rugi. Sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali menemui mereka bertiga dan menghabisinya. Di sisi lain, Xiaoyu mendengar percakapan Oya Dingdong malah merasa sangat lucu, sebab Oya Dingdong ternyata termakan dari hasutannya. Lalu tiba-tiba Oya Dingdong menyerang mereka bertiga dengan besi raksasanya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Legendary Twins di part ketiganya. Nantikan terus perjalanan dari Donghua ini ya, karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.